Senin 20 September 2021. Salam sejahtera bagimu para pecinta Sabda Allah. Industri hiburan tanah air kita akhir-akhir ini sungguh dibanjiri oleh budaya populer Korea atau yang dikenal dengan istilah Korean Wave. Tidak bisa disangkali bahwa kini banyak tayangan musik dan drama Korea yang menguasai layar kaca kita dan menjadi tontonan wajib, terutama bagi kaum milenial. Sebut saja di antaranya adalah grup BTS, Blackpink, serial The Penthouse, Hospital Playlist Season 2, dan lain-lain. Produk-produk Korean Wave ini tanpa diduga telah menghasilkan idol-idol baru di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan saking kuatnya pengaruh para idol itu, budaya Korea juga mulai merambat masuk ke dalam selera berpakaian dan kuliner kita. Kini banyak busana dan makanan Korea yang mendominasi pasar kita. Lantas apakah Korean Wave itu salah? Menurut saya tidak. Sebab de gustibus non est disputandum, yang berarti soal selera tidak dapat diperdebatkan. Setiap orang berhak memiliki seleranya sendiri tanpa perlu menunggu persetujuan dari orang lain. Para pecinta Sabda Allah, tanpa harus diterpa oleh Korean Wave terlebih dahulu, Gereja Katolik rupanya telah memiliki idol Korea tersendiri, yakni Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan. Mereka adalah para martir Korea yang keutamaan hidupnya diperingati pada hari ini. Berbeda dengan para idol Korea lainnya, mereka dikenal dan dikenang karena semasa hidupnya mereka berusaha untuk memberi kesaksian iman Katolik yang benar. Betapapun pada saat itu agama Katolik tidak diakui oleh pemerintah mereka. Maka sebagai konsekuensi atas tindakan mereka, mereka pun dianiaya oleh pihak pemerintah dengan harapan agar mereka menyangkali imannya. Tetapi mereka lebih memilih untuk bersiteguh dengan iman Katolik yang telah dihayati, sehingga mereka lantas dihukum mati secara keji. Sungguh suatu model teladan iman yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Para pecinta Sabda Allah, bila kita memperhatikan keteladanan hidup dari para martir Korea ini, lalu membandingkannya dengan perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18, kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa segala yang diajarkan oleh Yesus itu telah dihayati dengan sangat baik oleh Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan. Apa itu? Mereka sama sekali tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan kebenaran ilahi yang dibawa oleh Yesus, tetapi dengan gagah berani mewartakannya kepada siapapun. Dalam Injil hari ini, Yesus mengemukakan ajarannya dalam rupa kiasan, yakni tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Artinya bahwa sebagai pengikut Yesus, kita sebenarnya adalah anak-anak terang, orang-orang terpilih yang memiliki kualitas hidup yang tinggi karena kita mengimani Allah yang luar biasa. Dengan keberadaan kita yang demikian, sudah seharusnya hidup kita pun memberi pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar. Kita harus berani menyuarakan kebenaran dan mengusahakan keselamatan bersama
lewat perkataan dan perbuatan harian kita. Bukan malah kita bersembunyi karena takut atau hanya ingin memuaskan diri sendiri saja. Corak hidup seperti ini sama sekali tidak dikehendaki Yesus, sebab pengikut Yesus bukanlah seorang pengecut, orang yang suka bermain aman tanpa berani mengambil resiko. Pengikut Yesus adalah para pemberani, seperti para martir Korea. Karena itu, para pecinta sabda Allah, seturut pesan Injil dan belajar dari kemartiran Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan, kini kita diajak untuk berefleksi dengan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya selama ini memberi keteladanan hidup yang baik kepada orang-orang di sekitar saya? Jangan sampai keberadaan kita tidak memiliki pengaruh apapun, atau bahkan hanya mengganggu kehidupan orang lain, karena keburukanlah yang mendominasi tampilan hidup kita. Ingat, panggilan kita adalah imitatio Yesu Kristi, yang berarti menjadi potret Yesus yang nyata di dunia. Maka tampilkanlah kesaksian hidup kita yang berkualitas itu. Jangan bersembunyi. Tuhan memberkati kita sekalian.